Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Heri Hanantiasa dengan NIM 250211060036 dari kelas D akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perancangan Alur ETL Sederhana untuk pengolahan data penjualan menggunakan Python dan SQL. Kita masuk pada latar belakang, mengapa data penjualan penting dan apa masalahnya? Data adalah aset paling penting berharga bagi perusahaan. Data membantu mereka mengambil keputusan yang cerdas. Salah satu data terpenting adalah data penjualan karena merekam semua transaksi dan menunjukkan bagaimana bisnis berjalan. Masalahnya, data penjualan seringkali datang dalam kondisi kotor atau tidak ideal. Data ini bisa tersebar di banyak tempat, contoh Excel, CSV, dan kasir. Kotornya data ini bisa berupa format yang tidak seragam. Ada kesalahan ketik, ada yang data double, atau ada bagian data yang hilang. Data yang kotor ini tidak bisa langsung dipakai untuk membuat laporan. Kalau dipaksakan, hasilnya pasti tidak akurat. Kita lanjut, apa solusinya dan alat apa yang dipakai? Untuk mengatasi data yang kotor ini, kita perlu sebuah proses terstruktur untuk mengubah data mentah menjadi data yang bersih dan siap dianalisis. Proses ini disebut ETL, singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Dalam penelitian ini, saya memilih alat yang paling populer yaitu Python dan SQL. Proses sangat Python sangat fleksibel dan punya alat khusus seperti Pandas yang jago memanipulasi data, sementara SQL adalah bahasa standar untuk menyimpan data yang sudah bersih di dalam database. Kita masuk pada kajian pustaka. Apa itu rekayasa data dan tiga langkah ETL? Rekayasa data adalah bidang yang fokus merancang sistem infrastruktur untuk menyimpan, dan proses data. Hasil utama dari rekayasa data adalah alur data, yaitu jalur otomatis yang memindahkan data dari awal sampai akhir. Arsitektur utama alur data adalah ETL yang terdiri dari tiga langkah wajib. Yang pertama, ekstrak, mengambil data dari sumbernya. Transform, membersihkan data, mengatasi data yang hilang, memeriksa apakah data sudah sesuai aturan bisnis, dan menyeragamkan formatnya. Yang ketiga, load, memuat dan menyimpan data yang sudah bersih ke sistem penyimpanan akhir, yaitu database SQL. Kita lanjut pada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, bagaimana kita merancang jalur ETL sederhana ini agar efektif mengolah data dari file statis. Yang kedua, bagaimana cara kita mengelola Python Pandas secara praktis untuk membersihkan data dan merapikan data mentah penjualan. Yang ketiga, bagaimana proses penyimpanan data yang sudah bersih ke data SQL agar data tetap utuh dan akurat. Tujuan penelitian membuat rancangan alur ETL yang tertulis dan jelas dan logis. Yang kedua, membangun program Python yang berfungsi penuh dan tersusun rapi untuk tahap ekstraksi dan transformasi. Yang ketiga, membuktikan atau memverifikasi bahwa data penyimpanan SQL itu sudah benar-benar bersih, akurat, dan konsisten. Termasuk penelitian yang relevan. Penelitian oleh Putra dan Riana tahun 2023 serta Mustaqim dan Sari di tahun 2023 sama-sama mengimplementasikan ETL untuk data penjualan. Namun, kedua studi tersebut cenderung menggunakan perangkat lunak Business Intelligence atau perangkat lunak berbasis GUI, misalnya Pentano dan Google Data Studio. Penelitian Wibowo tahun 2022 menunjukkan kemiripan teknologi dengan memanfaatkan Python dan PostgreSQL untuk membangun data pipeline. Meskipun domain datanya berbeda, studi ini memvalidasi kelayakan penggunaan teknologi stack yang berupa.
Kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai adalah penelitian desain dan implementasi. Artinya, fokus saya adalah merancang dan membangun sebuah alat praktis, yaitu alur kerja ETL untuk memecahkan masalah nyata. Objek penelitian saya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, input. Data penjualan kotor dalam format CSV. Yang kedua, proses program Python yang berfungsi sebagai pembersih data. Yang ketiga, output. Data bersih dan rapi yang tersimpan dalam database SQL. Saya menggunakan metode pengembangan waterfall karena penelitian ini dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Tahapannya adalah analis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan terakhir pengujian. Kita masuk pada instrumen dan analisis data. Rekayasa data fokus pada infrastruktur data. Alat yang saya gunakan adalah perangkat keras berupa laptop dan perangkat lunak. Perangkat lunak utama adalah Python dan sistem database SQL. Data dikumpulkan dari studi pustaka dan data sekunder. Teknik analisis data saya bersifat pembuktian. Saya tidak menganalisis tren penjualan, tetapi saya membuktikan bahwa proses ETL saya berjalan dengan benar. Caranya, saya akan mencocokkan angka-angka kunci, misalnya total jumlah basis data atau total seluruh penjualan antara file sumber sebelum dibersihkan dan tabel SQL. Setelah dibersihkan, jika angka-angka kunci ini cocok dan data sudah rapi, maka penelitian dianggap berhasil. Kita masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama, kontribusi metodologis. Memberikan panduan metodologis mengenai implementasi data, pipeline berbasis scripting sebagai alternatif solusi TL yang open source dan hemat biaya. Menyediakan studi kasus yang jelas untuk integrasi pandas dengan basis data relasional bagi mahasiswa. Orang masuk pada manfaat aplikatif, menghasilkan model solusi teknis yang ringkas dan siap pakai. Solusi ini dapat diadopsi oleh unit bisnis kecil dan menengah untuk mengelola data penjualan mereka secara internal tanpa bergantung pada tools ETL komersial berlisensi, menciptakan aset digital berupa skrip Python yang teruji, yang menjaminkan integritas dan akurasi data penjualan untuk pelaporan bisnis yang valid. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Diucapkan terima kasih.